Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di JAK TV. Pro Kontra kembali hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Luluh Miati. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang terkait dengan mahar dan sumbangan kampanye. Ini juga terkait dengan bagaimana Ahok memilih jalur independen untuk maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Tapi juga yang banyak mengatakan ini independennya karena sempat sowan dulu ke PDIP, kemudian memilih jalur independen. Ada juga yang mengatakan di teman Ahok ini juga banyak memiliki sumbangan-sumbangan. Nah, apakah ini tidak menjadi sebuah gratifikasi karena Ahok masih menjadi gubernur? Nah, pro dan kontra kita akan bahas di malam hari ini bersama dengan dua kubu. Di pro dan kontranya di sebelah kanan saya sudah ada Bang Ray Rangkuti, aktivis. Selamat malam Bang Ray. Dan ada juga Bang Ucok Sky Kadafi, Direktur Central for Budget. Selamat malam Bang Ucok. Dan sebelah sisi kiri saya sudah ada Bang Boni Hargens, pengamat politik. Selamat malam Bang Boni. Dan ada juga Kanjeng Pangeran Norman atau bisa dipanggil Kanjeng Norman ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya bicara mengenai ini mahar dan sumbangan kampanye karena tampaknya Ahok maju melalui jalur independen ini banyak sekali pro dan kontranya. Masalah independennya sendiri juga menjadi persoalan kadang. Mungkin dari teman Ahok sendiri nih, Kanjeng Norman bisa memberikan klarifikasi. Ya, jadi sebenarnya perorangan, bicara perorangan memang sudah diatur oleh undang-undang. Itu dari Mahkamah Konstitusi sendiri juga mengatakan di situ bahwa jalur perorangan boleh, nggak ada masalah. Nah artinya memang harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu artinya harus mengumpulkan sekian banyak KTP. Nah, karena memang kita melihat kerjanya Ahok luar biasa membangun Jakarta ini dan nyata, ya kami bergerak semua. Ya, masyarakat berduyun-duyun berdatangan untuk membantu KTP-nya. Nah, tiba-tiba ada lagi DPR memperberat lagi. Wah, ini harus direvisi lagi. Bagi kami nggak ada masalah. 3 juta KTP pun juga kami siapkan. Datang langsung ke sana tanpa bayar, tanpa kami minta bayarannya. Itu. Jadi tidak ada bayaran, tidak ada sama sekali. Oke, sebelum ke Bang Boni, mungkin Bang Ucok ingin menanggapi dulu. Artinya terkait dengan sumbangan-sumbangan yang dikatakan juga Ahok memilih jalur independen karena mahar untuk biaya ke partai politik cukup mahal juga. Di dalam politik itu tidak ada makan siang gratis, ya. Kalau partai politik itu keuangannya diatur undang-undang. Siapa yang bayar ada batasnya. Tapi relawan ini, bukan relawan kemanusiaan, tapi relawan politik. Oke. Ya, kalau saya relawan politik itu, saya samakan dengan kader politik yang sama-sama suka duit dan suka jabatan, kayak gitu loh. Relawan politik itu tidak ada batasnya untuk menyumbang keuangan, artinya belum diatur undang-undang sama sekali. Jadi potensi untuk korup, untuk menyimpangkan anggaran yang masuk sumbangan itu besar sekali dibandingkan kader politik. Kader politik itu jelas masuk duit harus tercatat, ya nanti diaudit gitu. Relawan politik ini belum diatur sama sekali. Jadi jangan bilang-bilang saya ini ikhlas atau tulus kayak saya nggak percaya. Ini politik, bukan kita begitu. Ini bukan bantu membantu bencana kayak gitu kita rela. Ini politik, ini mau kita rebut itu adalah jabatan dan duit di depan itu. Itu yang terjadi. Oke. Ya, saya boleh. Saya secara umum dulu saya mau melihat bahwa sebetulnya perkembangan positif yang luar biasa dalam demokrasi Indonesia setelah 98 pasca Soeharto jatuh itu mulai kelihatan ketika muncul figur seperti Pak Jokowi, Ahok. Ya Pak Ahok, Risma, ada Ganjar, ada siapa lagi yang di Bandung dan seterusnya. Dan saya kira ini memang fenomena yang positif yang tidak bisa muncul tanpa kehadiran atau munculnya civil society yang kuat, masyarakat sipil yang tergambar dari apakah dia media sosial, apakah dia sebagai kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir yang ada di dalam ruang publik ini. Dan saya kira inilah kekuatan real dari demokrasi modern. Dan kemunculan Ahok juga persis di tengah situasi ini. Maka ketika dia memilih sebagai calon independen, sebetulnya ini sebuah sikap yang sangat strategis dan juga tepat konteks. Ketika dia melihat bahwa kekuatannya ini adalah publik, ketika kekuatannya adalah civil society, dia kemudian berpihak kepada kelompok ini. Dan dia coba menyampingkan partai politik. Meskipun sebetulnya ada pola pemberitaan yang menurut saya agak menyimpang. Seolah-olah Ahok melakukan gerakan deparpolisasi. Ini sebetulnya kesalahan fatal. Karena sebetulnya Ahok sendiri sangat membutuhkan partai dan begitu dekat dengan partai politik. Dan kita bisa melihat bagaimana komunikasi dengan Nasdem. Dan Nasdem kemudian mendukung Hanura. PDI Perjuangan juga saya kira sejauh ini pun Ibu Megawati sangat
respect dengan Ahok. Artinya bahwa sikap PDI Perjuangan pun secara informal sudah jelas ke Ahok. Secara formal itu saya kira soal hitungan politik. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang Ucok bilang tadi, bahwa relawan politik juga menerima uang dan belum ada aturannya. Itu dipakai. Saya kira dalam seluruh proses perubahan sosial politik memang butuh biaya. Konsekuensi dari demokrasi modern adalah kita membutuhkan biaya. Seorang Obama pun tanpa dukungan 189 media dan sumbangan-sumbangan relawan dari berbagai pelosok Amerika itu nggak bisa jadi presiden. Dan saya artinya begini, sumbangan-sumbangan ini kan sumbangan-sumbangan bukan ke figur, tetapi kepada kelompok pemenangan untuk proses pemenangan. Nah, tadi kamu singgung soal gratifikasi dan segala macam. Saya kira itu mengada-ada. Artinya itu sebuah upaya, kenapa mengada-ada? Ini sebuah proses pencalonan, pertarungan politik. Bahwa apakah dia incumbent atau tidak. Dia sudah punya tim, dan tim harus bekerja dan membutuhkan dana. Relawan silahkan mengumpulkan dana. Asal caranya benar, saya kira itu. Nah, sekarang tinggal Ucok nanti cek, apakah teman-teman Ahok mengumpulkan uang secara benar atau tidak. Transparan apa tidak. Transparan apa enggak. Dan terbukti transparan. Saya kebetulan kenal dekat tuh banyak teman Ahok. Saya kira mereka punya mekanisme yang sangat transparan, sangat modern, bahkan jauh lebih baik dari mekanisme birokrasi pemerintah-pemerintah daerah dimanapun yang pernah kita lihat. Termasuk dari partai-partai. Bagaimana mungkin dari Bang Ray? Ya, gini ya, kan kalau soal sumbangan ini ada pase-pase memang. Jadi yang dinamakan dengan mahar politik, yang makan sumbangan partai politik, sumbangan dana kampanye. Itu tiga hal yang berbeda semua. Kalau mahar ini kan konotasinya adalah, ini konotasi sebetulnya, meskipun pada tingkat tertentu orang kita bisa menyatakan itu sumbangan. Mahar politik itu adalah upaya untuk mendapatkan dukungan partai politik dengan memberikan sejumlah imbalan. Dan kira-kira itu yang disebut dengan mahar. Tetapi para calon bisa juga mengatakan itu bukan imbalan, itu kos politik, biaya politik biasa, bisa sumbangan kita juga kepada partai politik. Apapun definisinya, tetap kira-kira yang kalau kegiatannya kita memberi uang kepada partai politik supaya partai politik mendukung kita, per definisi kita sebut sebagai mahar politik. Bolehkah? Yang nggak ada yang melarang. Memang sejauh ini undang-undang tidak melarang itu. Meskipun sekarang tengah mau dirancang bahwa praktek-praktek yang seperti itu. Kalau dibilang mahar juga saya nggak ragu deh. Karena sebetulnya kalau kita realistis, partai politik tidak punya sumber dana yang tetap. Itu harus kita paham. Partai-partai ini muncul secara sukarela dari awal ya, atas inisiatif dari sejumlah orang. Dan dia tidak punya sumber dana. Jadi dalam proses pencalonan ini pun kalau diminta uang kepada kandidat, menurut saya itu untuk menggerakkan mesin partai untuk memenangkan figur. Itu teoritisnya. Artinya bahwa ada praktek partai politik tertentu misalnya meminta banyak atau untuk memperkaya 1-2 figur elitnya dan seterusnya. Itu praktek yang bisa saja terjadi. Itu yang saya sebutkan tadi, ada orang menyebut ini mahar, ada yang menyebut itu sumbangan, ada yang menyebut itu ini bagian dari ongkos politik. Kalau menurut Bapak apa, mahar atau sumbangan ini? Sebetulnya lebih sebut dan itu ada kan? Terjadi kan. Nah, ini kan nggak bagus pembelajaran seperti ini. Ya, betul. Iya kan? Itulah makanya Ahok ini terobosan. Ini terobosan yang luar biasa untuk Ahok, ini pembelajaran. Kalau Ahok menang melalui independen, melalui perorangan, ini efeknya luar biasa di Indonesia. Ahok ini nggak terobosan. Sebetulnya dalam praktek politik kita rada-rada biasa. Yang menarik. Tapi bagi partai nggak biasa ini. Ini masalah bagi partai nggak biasa. Tentu saja bagi partai tidak biasa. Itulah makanya ada calon independen kan kira-kira gitu. Jadi gini, calon independen Pak, saya kritisi juga. Sebetulnya Ahok ini tidak sedang melawan partai. Itu kita nggak boleh paham di situ. Artinya jangan menganggap dia menjadi independen terus dia menang atas partai-partai. Enggak. Karena ditolakkan partai dia memilih jalur independen. Itu yang bukan. Justru dia membutuhkan. Dan sekarang buktinya Nasdem. Hanura, sekarang lagi pendekatan PKB dan sebagainya. Ya kan? Jadi menurut saya bahwa semua punya kepentingan clear, politik memang harus begitu. Dan saya yakin juga PD Perjuangan pada waktunya juga akan mendukung Ahok. Mudah-mudahan. Nah, tapi mungkin beda antara mendukung dengan mengusung begitu ya? Beda antara mendukung dengan mengusung begitu. Beda. Cuman kan perdebatan Ahok dan PDP adalah PDP sebagai partai tentu mengharapkan Ahok dicalonkan secara resmi di KPU oleh PD Perjuangan. Melalui jalur partai ya? Melalui jalur partai. Sementara Ahok merasa kekuatan terbesar dalam politik Jakarta ini adalah kemunculan kelas menengah yang cerdas ini. Relawan-relawan yang bernama teman Ahok ini. Nah, kalau kelompok ini dikecewakan, dia merasa ada potensi pemilih yang akan tergerus di sana. Sehingga dia coba minta berdamai supaya dia maju independen, PDI Perjuangan mendukung. Loh, PDI nggak mungkin dong sebagai partai dia harus
ya secara formal mengusung. Nah, perdebatan di situ aja. Nah, kan kata deparpolisasi itu tidak muncul kecuali dari partai politik. Harus Betul. lihat itu. Betul. Partai lah yang membuat definisi tersendiri bahwa gerakan yang dilakukan oleh Ahok itu adalah tindakan terhadap deparpolisasi. Meskipun per definisi kita mengatakan nggak tepat juga definisi itu. Sebab kemudian sejauh mana ini artinya sumbangan kampanye itu tidak kemudian menjadi sebenarnya ya tadi yang saya gratifikasi khawatirkan kan tadi dipuji-puji ini yang tim relawan politik Ahok ini transparan, bukan orang baik lah, berjuang lah. Menurut saya orang baik sebaik apapun kalau dikasih bebas nanti wataknya juga akan bobrok gitu loh. Makanya harus ada persyaratan hukum, ada rambu-rambu gitu kan. Kayak tadi masalah pengumpulan dana gitu kan. Bukan hanya transparansi yang kita butuhkan, tapi mungkin payung hukum juga. Tapi aku punya pertanyaan Pung Ucok. Gitu. Ini bagaimana pengumpulan duitnya Ahmad Dhani, Yusril, gitu. Adiaksa? Nah, itu gimana itu? Punya nggak catatannya? Ya, untuk saat ini yang kenapa harus Ahok gitu loh yang diserang ini agak tendensius. Kan ini di luar sana itu penontonnya cerdas-cerdas. Iya, dia tahu membaca. Kita sedang membuli orang atau tidak, dia tahu. Tidak, gini, yang saya maksud gini, Yusril, Ahmad Dhani itu belum ada posko-posko. Ya, tapi cari duit udah jalan loh bos. Silakan cari duit. Ini kan orang kan lihat ini posko banyak sekali gitu kan. Jadi ukuran kita ini kita membahas posko. Gitu loh. Jadi mestinya dulu diskusi realitasnya ini. Posko Ahok, bukan realitasnya lihat dia itu. Kayak gitu loh. Enggak gitu. Tema diskusinya diganti posko Ahok gitu. Ini juga kalau ini udah diperbaiki yang namanya Ahok, nanti ini akan ikut juga yang namanya Dhani. Yusril, dia udah jalan harus diatur. Betul, udah jalan, Yusril udah jalan. Ya sama aja nanti diatur nanti kan kita kan minta revisi. Fitra punya catatan nggak soal? Saya bukan Fitra. Keuangan. Oh bukan ya, sekarang nggak lagi ya. Enggak, terserah lah. Bung Ahok kan, Bung Ucok kan saya kenalnya Fitra. Terserah mau apa. Tapi artinya Anda punya catatan nggak soal keuangan Yusril, keuangan Dhani, keuangan. Jangan Ahok aja yang jadi sasaran gitu. Atau jangan-jangan memang Bung Ucok jadi pengamat Ahok aja gitu loh. Kan akan menarik kalau begitu. Pengamat politik Ahok gitu. Saya pikir ini yang berlaku kepada semua lah ya. Semua gitu. Baik kepada teman Ahok, nanti kepada Yusril, kepada siapapun. Memang kalau sebelum tahapan adalah kewajiban moral mereka untuk transparansi macam-macam dan sebagainya. Kenapa Ahok jadi perhatian? Kan kira-kira gitu. Karena memang yang kasat mata sekarang yang menerima sumbangan, yang sudah siap bukan yang sudah siap yang kasat mata menerima undangan itu sekarang adalah Ahok. Dalam konteks itu benar, oleh karena itu mereka buka transparansi. Nah itu sudah benar gitu. Nah yang memang kita khawatir adalah menerima dana secara diam-diam, sebab itu melanggar semua prinsip-prinsip di dalam konteks ya pelaksanaan pilkada yang fair ini gitu loh. Tapi kalau kenapa fokusnya teman Ahok ini ya karena memang itulah yang kasat mata kelihatan sekarang. Dan kira-kira gitu. Mungkin hal yang sama nanti akan diberlakukan baik kepada saudara Yusril, mungkin nanti kepada Adiaksa atau kepada Ahmad Dhani sebagai orang yang sekarang kita dengar galang-galang. Belum tentu juga mereka jadi. Belum tentu juga jangan sama partai ini, Bung. Seperti Yusril, Ahmad Dhani. Ini kan lagi getol-getolnya nih, sama lagi yang mantan menteri pemuda Adiaksa dulu. Terus nggak mati. Dan sekarang yang mengusung dia itu siapa? Masalahnya itu. Kalau Ahok udah jelas. Kalau Ahmad Dhani ini menarik. Saya suka banget lagu Ahmad Dhani, kasetnya. Tapi saya tahu Ahmad Dhani nggak pernah bisa jadi gubernur ya, karena Jakarta ini nggak bisa diselesaikan dengan nyanyi. Butuh marah, butuh sikap. Kalau saya melihat Ahmad Dhani, Pak ya, jujur aja. Kita mau pakai Ahmad Dhani nanti di saat pembukaan kampanyenya Ahok lah, musiknya kita tampilin itu. Ini lepas dari persoalan apakah mereka jadi atau tidak, kan kita juga belum tahu apakah saudara Ahok bisa lolos di administrasi KPU kan. Tapi semua pengumpulan uang publik kira-kira gitu ya, itu sudah sewajarnya dan sudah sewajibnya ditransparansikan. Itu prinsip yang harus kita pegang dulu. Lepas ia mau jadi atau tidak dan sebagainya. Saya sepakat transparansi sekali kita. Supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya. Ya, itu kan lawan sekarang macam-macam Pak untuk Ahok sekarang ini. Maaf ngomong, ya kafir dibilangin, ya Kristen. Ya, macam-macam itu. Sama lagi. Nah, ini satu contoh Pak di KPK kayak kemarin. Saya diskusi di Gedung Juang. Ya,
Saya singgung si Taufik Haji Lulung, saya singgung. Lu ngapain datang ke DPRD, ke KPK, nuntut agar Ahok itu di penjara? Kan sudah ada pernyataan dari KPK bahwa ini belum ada tanda-tanda itu. Kan apa nggak malu itu? Sebagai wakil-wakil rakyat coba pakai begini lagi coba. Makanya makanya kan kita harus kembali ke soal masalah sumbangan, prinsipnya ini. Siapapun yang mengumpulkan dana publik, sudah ada hukumnya, mestinya dia harus transparan kepada publik. Ya, Bung Ray, tapi kita harus start dengan misi yang baik, motivasi yang baik. Kalau motivasinya kita itu menyerang Ahok, menurut saya nggak bakal ada yang fair. Lalu apa bedanya kita dengan Haji Lulung dan teman-teman yang merampok Jakarta? Itu ya kita fair aja. Artinya kenapa teman-teman ini kita tidak kritisi? Ya ini masa keuangan, bukan keuangan ini bukan menyerang kayak gitu. Tapi ini supaya ada perbaikan dalam demokrasi gitu. Ini bukannya tapi untuk boleh jadi keuangan yang mana ini? Boleh jadi keuangan yang mana? Boleh jadi sumbangan. Kita belum terbuka. Ahok terbuka kemarin terbuka. Biarpun dari pribadi masing-masing ini, misalnya tim relawan politik Ahok, dia dari pokoknya nggak ada sumbangan masuk, itu dari tim relawan doang. Dia terbuka lah semuanya. Nih dari saya namanya Amelia sekian. Terbuka. Kamu tinggal nanya aja ke teman Ahok. Bikin di website gitu. Ngapain gua kesana gitu. Oke, nanti dipublikasi saya ke teman Ahok. Ada namanya, ada alamatnya. Nanti kita akan buka kayak gitu. Oke. Semua kalau bicara transparansi mereka lebih transparan. Jual macam-macam di situ. Oke, mungkin transparansinya diberikan ke publik, katanya bukan hanya kepada teman-teman Ahok. Oh iya, ke publik. Harus kita mau nggak usah ke saya, ngapain saya? Publik, masyarakat tahu, masyarakat yang menilai. Karena ini Ahok ini milik orang Jakarta nih masalahnya. Ya, memang ini harus diingatkan sebab kalau sampai tidak misalnya ada transparansi itu, ini bisa cacat sendiri terhadap Insya Allah. Bukan persoalan hukum ya. Tapi kan orang akan mengait-ngaitkannya nanti misalnya bagaimana Ahok berbicara soal transparansi, lalu cara dia mendukung suara biaya macam-macam pun tidak ada transparansinya gitu. Jadi diminta atau tidak diminta oleh hukum sekalipun misalnya. Sebelum kita bahas, mereka udah tahu itu, mereka udah jalanin. Aku tahu betul. Teman-teman Ahok nih sangat transparan dan ini kan saya bilang ini bukan kumpulan anak-anak muda yang nyari duit. Ini kelompok anak-anak muda yang punya visi, punya misi, punya semangat mau bangun Indonesia. Mereka udah jenuh lihat republik yang begini kaya tetapi amburadul. Rakyatnya miskin, yang kaya cuma Haji Lulung CS di Jakarta dan lain-lain. Jadi mereka pingin Jakarta itu benar-benar Jakarta. Ahok itu nggak kaya ya, miskin ya Ahok itu ya. Apa? Ahok itu miskin ya. Kalau dia kan pengusaha, kalau dia pengusaha, dia bukan kaya. Berapa dia pengusaha, bukan kaya karena politik. Itu beda. Kalau Pak Ucok sama saya, misalnya jadi gubernur, tiba-tiba kaya, itu kaya karena politik kita. Karena kita bukan pengusaha. Kita harus menghindari itu yang bersifat personal. Jangan menyerang lah. Kebutuhan begini, baik kepada Ahok maupun kepada kebutuhan kita dalam konteks mereka sebagai insan politik ya. Karena itu hubungannya dengan kita gitu. Kalau bahwa ia kaya, itu urusan dia. Personal. Tetapi misalnya pertanyaannya, apakah saudara Ahok mempergunakan jabatan untuk kekayaan? Itu persoalan kita. Apakah saudara Lulung mempergunakan kekuasaan untuk jabatan memperkaya diri? Itu persoalan kita. Tapi bahwa ia rezekinya bagus, itu bukan wilayah diskusi kita. Kita lanjutkan kembali perdebatannya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi keceriaan warna pagi Anda dengan sajian informasi yang interaktif. Kita ketahui ada gangguan hormon, terutama menstruasi yang tidak teratur. Berbagi pengalaman menuju kesembuhan dan kesehatan yang alami. Kista ini sudah di atas dari 5 cm. Biasanya melintir ya, ketusuk-tusuk, panas. Kami sajikan dengan ringan dan dinamis. Saksikan Inspirasi Pagi hanya di JAK TV. Selamat malam saudara, jumpa lagi bersama kami dalam Ada Berita Pekan. Informasi terkini menemani akhir pekan Anda. Menyajikan berbagai perkembangan utama di ibu kota. Beragam peristiwa baik lokal maupun mancanegara. It's an extraordinary opportunity for Indonesia. Dibahas secara aktual. Ada berita akhir pekan di JAK TV. Sejak tahun 2005, Republika berikhtiar untuk menghadirkan tokoh-tokoh pembaharu bangsa.
Inilah sosok yang terpilih melalui proses ketat atas kiprah mereka yang telah berkarya nyata dalam memberdayakan masyarakat. Tokoh-tokoh yang penuh kreativitas, inovatif, dan membangkitkan rasa optimisme bagi Indonesia. Saksikan Anugerah Tokoh Perubahan Republika 2015 live hari Senin 21 Maret 2016 pukul 19.30 hanya di JAK TV. Kembali bersama kami di Pro Kontra, kita masih membahas terkait mahar dan sumbangan kampanye. Artinya kalau dilihat memang Ahok menjadi sorotan begitu ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih mengatur masalah sumbangan ini. Kalau di sumbangan kan mungkin bukan hanya dari orang masyarakat biasa, tapi juga mungkin ada pengusaha. Ya, memang sumbangan politik selalu dari situ. Iya, jadi gini, Mbak. Banyak sekali pengusaha. Nah, bagaimana kemudian kepentingan mereka pasti juga ada kepentingan. Untuk sementara begitu. teman Ahok itu tidak terima sumbangan cash. Tidak terima sumbangan Tidak cash. terima. Sumbangan apa yang di? Barang. Ini tolong digarisbawahi. Kita transparan kok. Dan kita bisa juga di website-nya. Dia nggak terima uang. Nggak terima duit. Kita tuh jual barang. Ya. Sekarang ini teman Ahok ini sekarang ini bagaimana konsentrasi ngumpulin agar Ahok bisa diusung menjadi calon gubernur sesuai dengan persyaratan. Nah, kita berjuang itu dulu. Jangan bicara itu ya? KTP, jangan bicara. Makanya kalau ada orang ngumpul KTP atas nama relawan segala macam, nggak sah itu. Sudah sadar teman Ahok semua, boleh teman Ahok semua. Nggak boleh aneh-aneh. Jangan pakai kop sendiri, relawan asoy misalnya. Ngumpulin KTP enggak. Harus satu pintu dulu. Nah, setelah kita sepakat ini bisa diusung, oke. Baru kita gawe yang lain. Ketinggian di layar hilang tangannya. Oh, begitu. Oke, mungkin Bang Ucok atau Bang Rey mau menanggapi itu. Apa yang mau ditanggapi? Tidak perlu. Iya, kalau saya sih dalam politik ya, apapun dikatakan kalau masalah duit gitu ya, masalah barang tuh kita kan nggak kelihatan gitu kan. Gitu. Yang namanya lawan politik itu kan buat saya itu kan ya namanya mereka megang amanah dari Ahok untuk menjalankan KTP gitu. Nggak ada duitnya gitu atau hanya pakai apa namanya pakai sumbangan barang atau apa, saya tuh kurang yakin benar kayak gitu loh, kurang yakin karena itu kurang yakin. Ini kayaknya Ucok kurang berdoa nih. Logikanya begini, nggak mungkin lah bikin formulir gitu ya, formulir transportasi atau apapun kan kalau di AP itu kan udah kelihatan angka-angka dananya itu udah ada 4 miliar ini uangnya dari mana Ucok harus gitu. datang ke mall Gitu. Gini Bu Ucok, gini. Yang saya amati, kebetulan pacar saya juga di teman Ahok. Yang saya amati, ini anak-anak ini Pak, bukan orang yang tidak punya uang untuk transport. Rata-rata punya mobil sendiri, punya kendaraan. Dia nggak butuh untuk tetap pengen. Ya, dia keluar uang untuk fotokopi, dia bisa pakai ini uangnya. kan yang kerja yang di belakang meja gitu kan, yang itu kan nggak itu ini. Itu. Tapi lagi-lagi harus digarisbawahi, itu kan keyakinan Pak Ucok. Gitu, kayak gitu. Keyakinan bukan fakta. Gitu. Keyakinan ini dengan tuduhan sama, Ucok. Gitu. Agak relatif mirip. Jadi supaya Ucok nanti nggak nuduh, mungkin dicek dulu, baru kita hadir lagi, diskusi lagi. Cek dulu benar ya. Ah, kamu kan dari dulu. Kalau nanti dia dulu jadi pembuat, nanti APBD-nya tak ambil. Mana APBD itu sampai sekarang? Nggak diundang sama dia. Dia kamu undang gue suruh sini gimana? Kalau gue undang, gue datang gue hadirin. Memang gampang cara APBD itu. Gimana Ucok? Artinya gini Cok. Udahlah, jangan gini. Udah, urusin aja antara itu. Gini Cok. Uangnya banyak tuh. Daripada kamu menebak-nebak ya. Daripada dia menebak-nebak. Nanti jatuhnya nuduh kan. Saya kan nggak enak kalau Ucok. Kalau Ucok bukan apa namanya bukan Ucok ini seorang pengamat, ini bukan tapi buat nuduh. saya. Kalau ini bukan buat saya, ini buat publik. Ya itu betul, semua orang tahu. Kita bicara di sini. Ahok maju juga buat publik, Bos. Nah artinya gini, kalau memang buat publik, intensi kita juga harus luhur, harus tulus. Tujuan kita juga harus tulus. Nah, bentar dulu.
Gini. Artinya gini loh bos, jangan bilang saya yakin, saya duga, nggak bisa dong. Cek aja dulu, karena setahu saya, yang saya lihat di lapangan mereka clear. Jadi daripada kita cari-cari sebab untuk marah-marah atau untuk nyerang-nyerang, nanti malu sendiri. Jadi kita cari. nggak ada sebab, Cok. Dan makanya saya Gue kalau nemuin juga yang kayak lu bilang, gue yang marah. Gue yang akan ngomong di sini. Kalau gue nemuin yang kayak lu bilang. Tapi nuduh jangan gitu. Ya kan lihat aja langsung ke mall-mall. Tapi apa? Ya tadi disebutkan uang ya. Barang, dalam bentuk barang. Tetapi di dalam pemilu kita, baik barang maupun uang itu nilainya sama. Ya. Tetap yang karena barang ada nilai uang. Nanti yang barang itu akan dikonversi ke dalam uang. Gitu. Dia harus dibuat dalam bentuk jumlah sekian. Jadi misalnya itu lebih sulit lagi tuh kapangannya. Ya, jadi misalnya dia sumbang. Nggak percaya lagi saya tuh. Sumbang lepas. Harus lihat tiap hari sudah hari ini berapa sumbangan. Teliti dong, ya kan? Maka mungkin ya harus diumumkan juga oleh kawan Ahok ini batas penerimaan sumbangan itu, ya supaya nanti orang bertanya-tanya di luar itu apa, apalagi nanti sampai setelah masuk tahapan, misalnya mereka masih terima sumbangan itu. Sampai sekarang itu serang aja. Terakhir saya lihat terakhir tadi pernyataan Ahok itu dia mengatakan bahwa tidak menerima sumbangan cash untuk teman Ahok. Ya. Hanya dalam bentuk barang. Artinya kalau misalnya kau mau sumbang baju itu nanti dijual bajunya. Duitnya dari situ, Bos. Jadi baju yang terjual itu duit dipakai untuk gerakan. Jadi menurut saya sih memang ciri demokrasi modernnya itu. Dan pola ini yang harusnya ditiru di semua daerah sehingga Indonesia ini bisa benar. Oke, artinya tadi masalah transparansinya juga harus bisa diakses oleh publik gitu ya. Termasuk itu tadi. Inilah modernnya kita tuh di sini nanti. Pembelajaran untuk daerah-daerah lain. Khususnya pengumpulan terkait dengan dana ini kan. Betul. Sebab kalau sampai berkelanjutan, sampai kemudian Ahok sudah mendaftar ke KPU, mulai diverifikasi dan sebagainya, dana masih terus masuk. Ini bukan soal transparansi atau tidak, tapi akan dapat berdampak terhadap pencalonan saudara Ahok di mata publik. Iya, baik. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Pro Kontra. Hey guys, apa kabar semuanya? Seperti biasa, VOA Pop News hadir di hadapan Anda. Melihat Amerika dengan kacamata Indonesia. Mengangkat berita seru dari negeri Paman Sam. Pangeran Harry dikabarkan punya hubungan khusus dengan aktris Emma Watson. Informasi pendidikan serta berbagai budaya. Dikemas ringan dan menarik. VOA Pop News hanya di JAK TV. Gambaran kaum urban. Tapi ngomong perasaan ngundangnya Hari The Pretes, kenapa? Gemar bermasyarakat di sosial media. Dan Dinda Priscilla, seorang fisioterapi dari PBR ya. Gabung sama kehidupan PBR trendy dari dan menjadikan gadget sebagai penghubung berbagai aspek kehidupan. Sama seperti catatan Rian, tapi dalam bentuk. Katanya kalau Freeport milik bangsa Indonesia, dolar bisa menjadi 2.000. Trending topik hanya di JAK TV. Get down, get down, get down, get down, get down, get down, girl. Kembali bersama kami dan ini tanpa terasa sudah di segmen terakhir. Mungkin waktunya hanya untuk closing statement. Dimulai dari ini Kanjeng Norman, silahkan. Jadi saya minta sama Bung Ucok dan teman-teman jangan berburuk sangka dulu. Ini relawannya, ini anak muda semua. Ya, kita bangga punya anak muda yang militan karena dia tahu ini jagonya hebat, itu masalahnya. Nggak gampang loh. Ya, jadi ini kita pembelajaran untuk kita semua. Kalau kita ini udah tua-tua semua lah. Ya, kita dampingin, kita ayomin, kita minta transparan. Iya, nggak ada masalah. Nah, ini saran saya, jadi jangan berburuk sangka dulu. Ya, siapa artinya yang ya tunggu dulu dengan ini. Kamu juga nih. Yang baru siap kamu itu adalah itu. Kayak gitu. Makanya tolong nanti Bu Ucok. Oke. Ya, lihatlah ngobrol dulu. Dilihat. Oke. Baik, mungkin
closing statement. Satu-satu dong gimana? Oke, satu penting Bang Ucok menutup, jadi Bang Ray silahkan closing statement. Ya, apa yang terjadi ini sebenarnya kan sesuatu yang bagus lah. Ada orang tradisi begini dalam politik memang semestinya harus ditumbuhkan terus, di mana orang mau menyumbang kandidat gitu. Tetapi tradisi ini juga jangan sampai dicederai oleh tingkah laku yang tidak patuh. Oleh karena itu, supaya ini semua smooth, bagus dan sesuai dengan harapan kita, ya unsur transparansi, bla bla itu memang harus dilakukan oleh kawan-kawan. Harus kita ingat betul dan apa pernyataan almarhum Nurholis Majid yang terus menerus saya ingat itu. Jangan serahkan kekuasaan ini kepada niat baik seseorang. Dia harus tetap dijaga dengan sistem gitu. Nah ini yang penting gitu. Oke, baik, Bang Boni. Ya, saya terus terang melihat Ahok ini sebagai figur yang memang produk dari sebuah kebebasan demokrasi, sebuah kemajuan demokrasi. Maka saya mengapresiasi segala kinerjanya sebagai gubernur dan juga saya pribadi melihat Ahok figur yang tepat untuk gubernur berikutnya Jakarta, karena proses pembangunan harus berkelanjutan dan dia sudah memulai bersama Pak Jokowi dan ini harus diteruskan, dan saya yakin kalau ini berjalan Jakarta akan jauh lebih baik dari semuanya. Nah, dan kritik segala macam soal sumbangan kampanye saya kira memang ini justru menariknya karena fenomena ini justru datang dari masyarakat. Masyarakat secara sukarela menyumbang untuk sebuah proses politik. Artinya memang figur ini figur yang dikehendak oleh rakyat. Dan fenomena ini adalah fenomena modern dan harus kita apresiasi karena inilah tanda-tanda udah maju demokrasi kita. Oke, baik. Kalau ada kecurigaan-kecurigaan, kritik-kritik dari Bung Ucok dan teman-teman, saya kira itu juga positif untuk coba terus memperkuat sistem ini supaya dia menjadi makin benar. Gitu. Cuman ya itu tadi harus kita lihat faktanya Ucok kayak gimana supaya nanti kita nggak menuduh gitu. Tapi sekali lagi kalau dibaca dari kacamata intelijen, kritik-kritik Pak Ucok dan teman-teman justru sebuah dukungan yang besar. Harusnya Pak Ahok juga terima kasih ke Ucok. Karena kampanye gratis ke publik tentang Ahok. Baik, Bang Ucok, closing apa Ucok tim suksesnya? Jangan-jangan. Saya itu curiga. Jangan-jangan dia penasehat keuangan mungkin. Silakan Bang Ucok. Masalah sumbangan memang bagus ya dari masyarakat, tapi masalah relawan ini yang menerima sumbangan itu harus ditertibkan. Jadi kita perlu payung hukum, payung hukum supaya relawan politik ini seperti partai sumbangannya dibatasi, siapa yang nyumbang, itu yang penting ke depan itu. Kalau sumbangan masyarakat silakan siapa aja nyumbang gitu. Yang penting dia terbuka ke publik, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diaudit. Gitu. Itu yang penting ke depan. Karena nanti kasihan juga pada si calonnya ini kan yang kemudian gitu. Karena kita juga menjaga duit haram itu yang masuk ke atau pencucian uang itu yang masuk kayak gitu kan bahaya nanti gitu. Makanya harus ditertibkan relawan dengan payung hukum atau pilkada, undang-undang pilkada bisa direvisi. Tapi bukan memperberat persyaratan ya. Saya juga nggak pessimist. Sekarang ini memperberat persyaratan kan. Tapi yang penting adalah mengatur permasalahan lebih urgent. Mendisiplinkan atau menertibkan relawan politik. Jangan seenaknya aja mereka ngambil duit. Itu aja yang penting. Baik. Terima kasih Bang Ucok, Bang Ray, terima kasih, Bang Boni dan juga Pak Norman, terima kasih. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Luluh Miati pamit mundur dulu, tetap bersama kami. Saat lagi akan hadir program Trending Topic jadi tetaplah di JAK TV. Selamat malam. Sajian informasi up to date seputar sepak bola nasional dan internasional yang terangkum secara menarik. It's a real chance, it must be the opening goal.